Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Icang Kanserina MPD. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Banawa, Kabupaten Donggala. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Gelombang 2 Universitas Tadulako tahun 2022. Hari ini 13 Juni 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja mahasiswa PPG. Ini adalah kartu ujian saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, tetap semangat. Mantap ya. Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Hadir semua? Alhamdulillah. Maka kita patut bersyukur atas kesehatan yang sudah diberikan kepada kita dengan cara bersyukur. Sudah siap belajar? Siap. Ibu mau kalian siapkan diri kalian dengan membersihkan sampah-sampah yang ada di samping kanan dan samping kiri kalian. Oke? Nah, boleh pimpin doa? Boleh belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau kita membawa lagu dari Sabang sampai Merauke. Semua hafal ya? Hafal. Oke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pula tanah airku Indonesia. Baik. Tepuk tangan buat terima kasih Abi. Sangat bersemangat hari ini. Ibu tanya kembali. Hari ini kita belajar tentang puisi ya. Pelajaran sebelumnya kita belajar tentang biografi. Nah, ada yang masih tahu apa itu pelajaran biografi? Ada yang masih ingat materi-materi biografi? Menuliskan? Riwayat? Boleh sekali ya. Tentang riwayat hidup. Nah, dalam menuliskan riwayat hidup, tentunya kita menggunakan diksi, yaitu pilihan kata. Nah, dari pilihan kata tersebut kita sambungkan atau kita sambungkan dengan materi pada hari ini, menganalisis ya, menganalisis unsur-unsur puisi. Ada unsur batin dan unsur fisik ya. Nah, sebelumnya Ibu tayangkan dulu sebuah video. Bisa kalian lihat sebagai acuan ya. Lihat, ini adalah video pembacaan puisi. Puisi ini adalah salah satu puisi ciptaan dari W.S. Rendra ya. Dan di dalam sangkar besi, Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menanti. Langit tanpa Raja Wali telah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Oke, sudah dinonton tadi ya. Nah, itu adalah pembacaan puisi pemenang FLS 2N dari Bandung. Nah, dari pembacaan puisi yang berjudul Raja Wali tadi, Sajak Raja Wali, tentunya anak-anakku sudah bisa melihat ya, dalam puisi itu ada beberapa unsur. Ada unsur batin dan unsur fisik. Nah, sebelum kita melihat unsur-unsurnya tadi, di antara kalian di dalam kelas ini ada yang bisa membaca puisi? Ada?
Oke, kita kasih kesempatan dulu untuk Siti Fadila membacakan puisi ya. Nah, kita lihat kemampuan Siti Fadila dulu membacakan. Oke, berikan tepukan kepada B.S. Rendra dalam karyanya Sajak Raja Wali. Sebuah sangkar besi tidak bisa merubah seekor Raja Wali menjadi seekor burung nuri. Raja Wali adalah pacar langit, dan di dalam sangkar besi Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menanti. Langit tanpa Raja Wali adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma. 7 langit, 7 Raja Wali, 7 cakrawala, 7 pengembara. Raja Wali terbang tinggi, memasuki sepi, memandang dunia. Raja Wali di sangkar besi duduk betapa mengolah hidupnya. Raja Wali terbang tinggi, membela langit dengan setia, dan ia akan mematuk kedua matamu. Wahai kamu pencemar langit yang durhaka. Siti Fadila. Ternyata di kelas ini ada yang mempunyai kemampuan ya dalam membaca. Dari puisi Sajak Raja Wali tadi ya, yang sudah dibacakan maupun yang sudah kalian tonton videonya, ada unsur-unsur di dalamnya ya, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Apa saja nanti kita pelajari dalam pembelajaran setelah ini. Oke, kita lanjut. Ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama menganalisis unsur pembangun puisi. Di sini ada 2 IPK yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama menganalisis unsur batin dalam sebuah puisi, lalu yang kedua adalah menentukan unsur fisik dalam sebuah puisi. Jadi dalam unsur ini ya kita bisa mempelajari 2 ya, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Oke, di dalam bahan ajar ya, di situ ada pengertian puisi. Nah, kita tahu bersama bahwa puisi ini sudah kita pelajari sejak kalian duduk di bangku SMP ya. Nah, puisi ini tidak asing lagi bagi kita. Siapa yang tahu atau bisa baca apa itu pengertian dari puisi? Ada? Siva, silakan Siva. Puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusun lirik dan bait serta penuh makna. Baik, sudah tadi Siva? Oke, pengertian puisi tadi sudah dibacakan oleh Siva. Puisi itu merupakan bentuk karya sastra. Kita tahu bersama bahwa karya sastra itu ada beberapa ya. Salah satunya adalah puisi. Nah, karya sastra itu bisa berupa novel, bisa cerpen ya, dan juga puisi. Nah, kita tahu sendiri puisi itu adalah bentuk karya sastra dari hasil
ungkapan perasaan penyair. Nah, dari bahasa yang terikat, irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait serta penuh dengan makna. Kenapa disebut seperti itu? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Rimanya, ada iramanya, ada matranya juga. Nah, jadi sebelum kita membuat puisi, tentunya kita memiliki perasaan ya. Dan perasaan kita itu ya, kita tuangkan dalam tulisan melalui imajinasi. Baik itu perasaan kita sedang galau. Ada yang sering galau di sini? Ada. Ada yang sering galau? Ada. Nah, yang diputuskan pacarnya misalnya, yang di PHP misalnya ya, nah, lagi galau. Boleh dituangkan kata-katanya, perasaannya melalui puisi dengan menggunakan kata-kata yang indah. Biasa apa disebut itu? Diksi itu adalah pilihan. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Namun di sini kita mempelajari tentang unsur pembangun puisi. Ya, apa saja unsurnya? Ada dua ya. Unsur di sini yang kita pelajari ada dua, yaitu batin dan unsur fisik. Boleh? Siapa yang bisa jelaskan ini unsur batin dan unsur fisiknya? Ada? Ada lagi yang bisa? Putra, boleh Putra. Masih bagus Putra berdiri. Struktur batin puisi bisa disebut juga sebagai hakikat suatu puisi yang terdiri dari beberapa hal seperti tema, makna, atau sensi. Tema, makna, sensi adalah unsur utama dalam puisi karena dapat menjelaskan makna yang ingin disampaikan oleh seorang penyair yang Oke, unsur batin itu struktur batin puisi yang disebut juga sebagai hakikat. Hakikat dalam sebuah puisi, ya. Jadi kalau unsur batin itu tidak ada, maka tidak ada apa-apanya sebuah puisi. Karena ada unsur batin, maka puisi itu mempunyai hakikat, ya. Yang kedua, unsur fisik. Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Abi silakan Abi. Baik, terima kasih. Unsur fisik itu ada terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada perwajan puisi atau tipografi. Yang kedua ada diksi atau pemilihan kata. Yang ketiga ada imaji. Yang keempat ada citraan. Dan yang kelima ada gaya bahasa. Gaya bahasa dan rima atau irama. Nah, kalau tadi sudah unsur batin, sekarang unsur fisik dan hakikat dari beberapa hal, yaitu perwajahan, diksi, imaji, citraan, gaya bahasa, dan rima. Jadi kalau tadi batinnya sebagai hakikat, ini fisiknya, ya. Nah, jadi kalau tadi batinnya itu disampaikan oleh fisiknya, nah, melalui gaya bahasa misalnya, ya. Kemudian citraan. Kemudian diksi, pilihan-pilihan katanya yang sudah disebutkan tadi, ya, itu fisiknya, tadi batinnya. Oke? Bisa dipahami nih? Bisa. Nah, kemudian unsur-unsur puisi itu terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang ekstrinsik itu berada dari luar. Nah, kita lihat unsur intrinsik dalam puisi yaitu diksi tadi, kemudian majas, bunyi, rima, ritme, dan tema. Itu unsur intrinsik, unsur yang berada dari dalam, ya. Kemudian yang ekstrinsik. Nah, kalau yang ekstrinsik ini aspek historis, maksudnya sejarahnya, ya. Pembuatan puisi itu apa? Aspek psikologis, aspek filsafat. Lalu yang terakhir adalah aspek religiusnya. Itu dari luar. Paham? Paham. Nah, karena bulan ini adalah
bulan Juni, maka Ibu tampilkan satu puisi Hujan Bulan Juni karya salah satu penyair yang ternama, yaitu Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono, Hujan Bulan Juni. Ya, ini puisinya Sapardi ini penuh makna ya di dalamnya. Nanti ini buatkan menjadi satu tugas ya, supaya kamu kerja nanti menentukan unsur fisik dan unsur batinnya. Ibu baca sedikit ya. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Sedikit tepuk tangan buat Ibu. Dari sedikit puisi yang dibacakan tadi, puisi Sapardi Djoko Damono ini memiliki unsur ya, unsur batin dan unsur fisik yang luar biasa. Nanti setelah ini Ibu bagikan LKPD, nanti kalian kerjakan ya. Kalian bisa menentukan unsur fisik dan unsur batinnya. Oke, sebelum kita masuk mengerjakan LKPD, ada yang mau bertanya? Ada yang belum jelas tentang unsur fisik dan unsur batin? Sudah jelas semua? Sudah? Sudah Latif? Sudah? Oke. Berarti sudah siap mengerjakan LKPD ini ya? Boleh Ibu minta tolong Siva bagikan ini? Sudah? Sudah semua? Perhatikan LKPD-nya. Materi puisi Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Banawa, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 MIPA 1 semester genap. Kompetensi kalian semua jurusan, materi pokok unsur-unsur pembangun puisi, di alokasi waktu 2 kali 45 menit, 1 kali pertemuan. Baik, di sini kompetensi dasar yang akan kita capai di sini adalah menganalisis unsur pembangun puisi yang terdiri dari IPK 1, menganalisis unsur batin dalam sebuah puisi, lalu IPK yang kedua adalah menentukan unsur fisik dalam puisi. Tujuan pembelajaran yang pertama ini melalui diskusi kelompok, peserta didik ini dapat menemukan unsur batin dan fisik sebuah puisi ya. Kemudian yang kedua melalui diskusi nanti peserta didik ini menemukan unsur batin dan fisik puisi Hujan Bulan Juni. Nah, di sini nanti ada petunjuk, Ibu bacakan saja ya. Petunjuknya adalah yang pertama, buatlah kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ini kelompok yang kemarin ya, sudah dibagi. Lalu yang kedua, bacalah tugas yang ada pada lembar kerja ini yang sudah dibagi tadi. Dan yang ketiga, bacalah dengan seksama puisi yang ada di LKPD. Lalu diskusikan bersama kelompok untuk menyelesaikan LKPD. Yang terakhir, isilah pertanyaan yang ada di LKPD. Di lembar kedua sudah tersedia di situ puisi Hujan Bulan Juni ya. Nah, kemudian di lembar ketiga kamu bisa mengisi jawaban kamu di lembar ketiga ini ya, lembar kerja. Oke, boleh dibaca itu? Boleh. Tinggal dijawab sendiri di sini di halaman yang kosong. Tentukan unsur fisik dan unsur batin dalam
sebuah puisi. Siap? Siap. Ya, walaupun sudah siang-siang jam terakhir, kita tetap semangat ya. Iya, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Pembagian kelompok ini kita beri nama. Kita boleh ambil nama-nama tumbuhan. Tumbuhan atau bunga? Bunga bagus, Bu. Bunga. Putra dia suka bunga-bunga karena Oh, nama cewek. cidahannya itu namanya mawar. Jadi ya Putra suka itu. Oke. Kita ambil nama-nama bunga. Silakan setiap kelompok untuk menentukan nama bunga ya yang lebih spesifik. Nama bunga Oh, tuh. melati. Rafflesia. Rafflesia. Kelompok Rafflesia. Lavender, Bu. Bunga. Kelompok lavender ini anti nyamuk dia. Nyamuk teh suka kan? Nah, sekarang ini kelompok ini depan violet. Nah, tulip. Oke, sudah ada nama-nama kelompoknya yaitu nama bunga. Oke, boleh kita mulai presentasinya ya. Ada kelompok yang akan mempresentasikan hasil dari tugas tadi. Ibu persilakan untuk bersiap-siap ya. Silakan tunjuk salah satu moderatornya atau pembacanya. Sudah siap? Violet? Siap? Tulip? Siap? Matahari? Siap. Siap? Lavender? Siap. Pertama-tama siapa? Violet. Violet. Violet? Oke, berikan tepukan yang gemuruh buat kelompok Violet. Silakan kelompok Violet. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Violet akan menyampaikan atau menjelaskan hasil dari diskusi kami. Badan ini saya persilakan. Baik, kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami dari kelompok Violet. Yang pertama adalah pengertian daripada puisi. Puisi sendiri merupakan bentuk karya sastra. Salah satu bentuk karya sastra adalah puisi. Dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terkait irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait serta penuh dengan makna. Itulah pengertian daripada puisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva. Baik, saya akan menjelaskan unsur batin dan fisik di dalam puisi. Unsur batin yaitu terdiri dari tema atau makna, rasa, nada, dan tujuan. Terus ada unsur fisik yang terdiri dari pewajahan puisi atau tipografi. Terus ada diksi, imaji, citraan, gaya bahasa, rima, atau irama. Selanjutnya jawaban nomor 3 akan dibacakan oleh Siti. Baiklah, terima kasih. Jawaban nomor 3 akan saya bacakan. Pertama, unsur fisik yang ada pada puisi Hujan Bulan Juni, yaitu ada pertama tipologi. Puisi Hujan Bulan Juni tidak memiliki tipografi khusus. Penulisan puisi ini tidak memiliki kriteria tipografi berbentuk berbeda. Teknik penulisan seperti pada umumnya menggunakan rata
kata kiri seperti yang tertera pada puisinya. Diksi, apabila dilihat dan dipahami secara mendalam, diksi yang terdapat pada puisi Hujan Bulan Juni merupakan kata yang sederhana, tidak rumit, dan dekat dengan realitas hidup. Puisi ini dengan kesederhanaan diksinya yang disajikan memiliki tafsiran yang sangat luas. Pengimajinasian atau citraan. Puisi ini memiliki banyak citraan karena puisi ini membawa seolah-olah ikut memiliki dan mendengar akan kehadiran aktivitas bulan Juni. Sedangkan pada unsur batin pada puisi Hujan Bulan Juni, yaitu pertama ada tema. Tema dasar dari puisi ini mengenai perasaan yang tidak tersampaikan dan tertahan. Perasaan pengarang berupa rasa rindu atau cinta yang disembunyikan penyair kepada tambatan hatinya. Kedua, perasaan. Dalam puisi ini secara jelas menunjukkan perasaan rindu atau cinta yang ditahan, tidak diungkapkan kepada seseorang. Penyair menghadapinya dengan berbesar hati untuk tabah menyimpannya dengan bijak, berusaha untuk menghilangkan rasa yang ia simpan. Baik, demikian itu saja hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelompok yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok Violet? Tidak? Tidak ada, Bu. Ya? Oke, kita lanjut ke kelompok yang kedua, yaitu kelompok apa yang mau tampil kedua? Bunga Matahari. Silakan Bunga Matahari. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut kami, puisi adalah sebuah karya sastra yang digunakan oleh penyair untuk mengungkapkan perasaannya serta terkait dengan irama, rima, serta susunan bait dan larik, sehingga membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Nomor 2. Baik, nomor 3 akan dijawab oleh Putra Luhur. Baik, saya akan menjawab soal nomor 3. Analisislah unsur batin dan fisik yang terdapat dalam puisi Hujan Bulan Juni. Nomor 3 akan dibacakan oleh Lutfia. Kepada Lutfia saya persilakan. Analisislah unsur batin dan fisik yang terdapat dalam puisi Hujan Bulan Juni. Unsur batinnya yaitu tema, nada, dan rasa. Kalau unsur fisiknya diksi, kata-kata yang sederhana, tidak rumit, dan dekat dengan realita hidup. Citraan, membawa pembaca seolah-olah ikut melihat dan mendengar akan kehadiran aktivitas bulan Juni. Nada, termasuk nada sendu. Oke, terima kasih. Baik, itulah hasil diskusi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semua kelompok yang sudah tampil dalam menentukan unsur fisik, unsur batin, puisi Hujan Bulan Juni, ya. Kita tahu bersama bahwa puisi itu, ya, pengertiannya adalah, semua tadi kelompok sudah menjawab. Pengertian puisi adalah karya sastra yang disampaikan oleh penyair. Lanjut. Untuk mengungkapkan perasaan. Untuk mengungkapkan perasaannya, ya, lewat imajinasi. Itu pengertian dari puisi. Di dalam puisi ada 2 unsur, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Nah, semua kelompok tadi sudah menjawab. Unsur batin terdapat 4 bagian. Ada nada, tema, rasa, lalu tujuan. Bagian kedua ada diksi. Apa tadi diksi menjelaskan? Pemilihan kata. Pemilihan kata. Jadi kalau kita membuat puisi, maka kita harus menggunakan diksi. Kenapa? Karena puisi itu adalah karya sastra, karya yang penuh dengan keindahan. Maka yang di dalamnya itu terdapat diksi, yaitu pilihan-pilihan kata.
Apabila dilihat dan dipahami secara mendalam, diksi yang terdapat pada puisi Hujan Bulan Juni ini merupakan kata-kata yang sederhana, tidak rumit, dan dekat dengan realita hidup seperti kata rindu, ya. Meskipun demikian, kesederhanaan ini tidak berarti mengurangi kualitas estetik dan isi. Jadi tidak mengurangi kualitas estetik. Estetik itu keindahan, ya. Nah, estetika. Sebaliknya, membangkitkan pengalaman tersendiri bagi pembacanya. Seperti tadi yang diungkapkan oleh Siti Fadila. Siti Fadila sudah terbawa dalam puisi Hujan Bulan Juni. Seperti yang kita rasakan saat ini di bulan Juni, di bulan yang sekarang ini, hujan rintik-rintik, ya, di luar sana. Ya, sama seperti puisi yang sudah kita analisis. Nah, puisi ini dengan kesederhanaan diksi yang disajikan memiliki tafsiran yang sangat luas. Kemudian, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Coba bayangkan, tak ada yang lebih tabah. Tabah itu kalau perasaan kita itu hanya orang, ya, orang yang tabah, masa hujan yang tabah? Ya, dalam puisi ini ada kata tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Nah, kedua baris ini merupakan penjelasan tentang rasa yang berusaha ditahan, ya. Nah, berarti perasaan itu sudah betul-betul ditahan, tabah, sudah menahan betul lama ini, menahan ini rasanya. Nah, larik pertama secara gamblang mengungkapkan ketabahan dalam menahan sesuatu, ya. Ini rasa, ya. Larik kedua ini menyajikan kata yang kontradiktif, hujan dan bulan Juni. Baik, kita lanjut. Dirahasiakannya rintik rindunya pada pohon berbunga itu. Nah, kata rintik di sini, ya, jelas merupakan gambaran dari rasa yang tengah dirasakan oleh penyair pada saat itu. Jadi penulis puisi ini pada saat itu mengungkapkan perasaannya, ya, seperti pengertian puisi yang sudah kalian jelaskan tadi, setiap kelompok. Nah, penyair di situ mengungkapkan perasaan rindunya, ya. Nah, pohon yang berbunga diindikasikan merupakan tambatan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpulan dari kelompok kami mengenai materi puisi ini adalah: yang pertama, puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh makna. Intrinsik, kalau unsur intrinsik itu yang dalam terbagi jadi diksi, majas, tema. Nah, kalau yang ekstrinsik ini ada aspek psikologis, filsafat, religius, dan historis. Oke, demikian penyimpulan materi dari kami. Ini kelompok saya akan membaca kesimpulan dari kelompok kami. Puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terkait irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait serta penuh makna. Unsur-unsur dalam puisi meliputi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dalam puisi yaitu diksi, imaji, majas, bunyi, rima, ritmi, dan tema. Unsur dalam puisi dibagi menjadi dua, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin terdiri dari tema, rasa, nada, dan amanat, sedangkan struktur fisik terdiri dari tipografi, diksi, imaji, gaya bahasa, dan rima. Saya rasa memang semua kelompok pada hari ini sudah tampil maksimal, sudah semua bagus sekali, ya. Tetapi ada yang paling bagus, ya, di antara kalian. Oke. Nah, riwayat ini akan Ibu berikan. Kelompok tampil bagus pertama, ya. Kita berikan kepada jeng kelompok violet. Berikan tepukan, ya. Oke, yang kedua adalah kelompok jeng matahari. Kelompok ketiga adalah kelompok Tuli.
Dengan quote yang Ibu berikan ini akan bisa menjadi motivasi untuk kedepannya lebih giat lagi kita dalam mengerjakan tugas, belajar ya, menganalisis. Nah, bukan hanya materi puisi, tetapi yang lain-lainnya juga. Baik, anak-anakku hari ini bagaimana perasaan kalian saat belajar materi puisi? Ya, dengan mempelajari puisi, kita banyak tahu bahwa dalam puisi itu terdapat beberapa unsur yang sudah kamu tentukan tadi ya. Ada unsur batin itu terdiri dari beberapa, unsur fisik juga ada ternyata ya di dalam puisi. Nah, dengan banyak mempelajari hal itu, maka kita banyak tahu, banyak ilmu pengetahuan yang dapat kita ambil dari materi puisi ini. Dengan quote yang Ibu berikan ini akan bisa menjadi motivasi untuk kedepannya lebih giat lagi kita dalam mengerjakan tugas, belajar ya, menganalisis. Nah, bukan hanya materi puisi, tetapi yang lain-lainnya juga. Baik, anak-anakku hari ini bagaimana perasaan kalian saat belajar materi puisi? Nah, dengan mempelajari puisi, kita banyak tahu bahwa dalam puisi itu terdapat beberapa unsur yang sudah kamu tentukan tadi ya. Ada unsur batin itu terdiri dari beberapa, unsur fisik juga ada ternyata ya di dalam puisi. Nah, dengan banyak mempelajari hal itu, maka kita banyak tahu, banyak ilmu pengetahuan yang dapat kita ambil dari materi puisi ini. Ini adalah materi terakhir ya. Ini adalah materi terakhir pada semester ini. Kedepannya kalian akan melalui ujian ya, ujian akhir semester. Nah, dalam ujian itu kalian diharapkan nanti akan belajar lebih giat, hingga nanti kamu bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Nah, salah satunya adalah menganalisis unsur-unsur dalam puisi. Baik, sebelum Ibu akhiri pertemuan, kita berdoa dulu. Bisa pimpin doa? Silakan. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini pertemuan kita ya. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat untuk kita semua. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, Ibu akhiri pertemuan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, tetap semangat.